Hai semua, di video pertama kali ini aku mau kenalin diri dulu. Hai, nama aku Sania Tamawardani. Aku mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dan sekarang aku ada di semester 6. Dan hai Mbak, Mas, namamu siapa? Kylie, dia nggak punya nama, saudaranya ada 4 soalnya banyak. Di video pertamaku kali ini, aku mau bikin konten tentang presentasi. Pasti beberapa dari kalian bertanya, Kak, kenapa konten pertamanya presentasi? Kenapa nggak yang daily vlog, atau travel vlog, atau make up, atau apalah? Jadi, di Indonesia ini sedang ada wabah virus corona, di mana virus ini tuh dari pemerintah sendiri dianjurkan untuk tidak berkelompok. Padahal kan kalau kuliah kita berkelompok dong, kan kita di dalam kelas, kita bergerombol. Nah, maka dari itu kuliah ditiadakan. Padahal kita dapat tugas dari dosen sebelum pandemi ini terjadi, kita udah ada tugas yaitu prestasi tentang studi kawasan Timur Tengah. Jadi presentasi itu digantikan dengan membuat video presentasi di channel YouTube begitu. Oke, sekarang kita mulai presentasinya ya. Didengerin, dicatat juga boleh. Siapa tahu berguna kan? Siapa tahu ada tugas kuliah tentang Timur Tengah kan bisa buat referensi. Terus bisa sambil makan juga boleh, sambil minum juga boleh. Nggak apa-apa, nggak usah tegang, santai, kita santai kok. Aku emang mukanya kayak gini, galak, tapi nggak apa-apa, no problem. Oke, sekarang aku mau presentasi tentang negara Timur Tengah dengan judul Diplomasi Regional di Masa Pemerintahan Islam yang berhubungan dengan negara yang ada di Timur Tengah. Dan di sini aku mengambil negara Rusia pada tahun 662 sampai 1924. Aku mengambil tentang Perang Qadasiyah. Di sini siapa yang tahu Perang Qadasiyah? Perang Qadasiyah itu perang antara Persia dengan kaum Muslim, di mana perang tersebut bisa dibilang itu perang balas dendam karena Rusia kalah dengan kaum Muslim di perang sebelumnya. Nah, perang sebelumnya ini disebut perang jembatan. Jadi, inti dari perang ini tuh, dari perang jembatan sama perang Qadasiyah ini, pihak Persia ini dulunya tuh mengambil beberapa wilayah dari kaum Muslim. Nah, di sini kaum Muslim tuh kayak nggak terima gitu loh kalau wilayahnya diambil. Nah, sedangkan kaum Muslim juga seperti mendapat utusan dari Allah untuk menyebarkan, abaikan yang di belakang, untuk menyebarkan agama Islam di dunia. Nah, karena sedang ada masalah dengan Persia yang tentang perebutan wilayah tersebut, jadi kaum Muslim itu menuju ke Persia begitu. Karena waktu perang jembatan Persia kalah, jadi mereka merencanakan perang balas dendam. Dan lagi pula kaum Muslim juga belum berhasil untuk melakukan Islamisasi di negara Persia. Jadi mereka berdua sama-sama menyiapkan diri untuk berperang kembali. Yang dilaksanakan di daerah Kisanatik. Sebenarnya dua kubu ini tuh letaknya dekat. Cuman terpisah sama sungai yang bernama Sungai Eufrat. Pada zaman dulu dua kubu ini tuh galau lah. Siapa yang mau menyeberang duluan? Karena jika ada yang menyeberang duluan, itulah yang menjadi kubu penyerang. Dan yang dituju itu menjadi kubu diserang. Akhirnya setelah berlama-lama untuk memikirkan siapa nih yang mau nyerang duluan, akhirnya kaum Muslim lah yang menuju ke tempat Persia. Dimulai pada 14 Hijriah, kaum Muslim itu dipimpin sama yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dan Persia pada saat itu dipimpin oleh Rustum. Ini pemimpin kubu ya, bukan kepala negara, tapi kubu-kubu ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sama Rustum. Pada saat itu Rustum sebagai pemimpin Persia memiliki niatan baik untuk mendamaikan dua kubu ini supaya nggak perang lagi gitu loh. Jadi si Rustum mengundang salah satu dari kaum muslim untuk datang ke kerajaannya untuk diajak berdiplomasi, bernegosiasi. Akhirnya pada saat itu kaum muslim mengutus yang bernama Rib'i. Lalu terjadilah perbincangan antara Rustum dengan Rib'i. Lalu si Rustum bertanya pada Rib'i, sebenarnya apa yang dimau kaum muslim dari Persia sampai selalu mengajak perang gitu loh. Lalu Rib'i menjawab bahwasanya kaum muslim itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan Islam di segala penjuru di dunia ini. Jadi melakukan islamisasi lah di negara-negara di dunia ini. Nah, setelah Rustum mendengar keinginan kaum muslim dari Rib'i, Rustum memanggil pasukannya dan berdiskusi apa yang harus kita lakukan dengan keinginan kaum muslim yang sudah diutarakan dengan Rib'i tersebut. Akhirnya dengan keputusan yang bulat, Persia memutuskan untuk tetap melanjutkan perang dengan kaum muslim karena Persia tidak ingin diislamisasi oleh kaum muslim. Nah, itu tadi cerita singkat penjelasan tentang perang Qadisiyah dengan perang jembatan. Di perang Qadisiyah sempat ada dialog kan antara Rustum dengan Rib'i. Nah, dialog ini ditujukan untuk mencari jalan tengah supaya tidak perang kan. Nah, jalan tengah ini bisa disebut dengan berdiplomasi. Jadi mereka berdua, Rustum dengan Rib'i, melakukan diplomasi untuk melakukan negosiasi. Apa sih yang mereka mau, apa yang kaum muslim mau, dan apa yang kaum Persia mau. Menurutku, untuk jenis diplomasinya sendiri, mereka berdua menggunakan jenis diplomasi tradisi dan modern, yaitu sama-sama untuk mencapai kepentingan masing-masing. Kan yang satu mau damai, yang satu tetap mau perang. Kan itu sama-sama kepentingan mereka kan. Yang satu mau islamisasi, yang satu nggak tahu ini apa sih sebenarnya kaum muslim tuh mau apa dari Persia. Dan akhirnya di akhir perundingan terjadi kegagalan karena akhirnya berperang kan. Akhirnya berperang bisa dikatakan bahwa negosiasi yang mereka lakukan gagal. Oh iya, dan hasil akhir dari perang Qadisiyah tadi, kaum muslim lah yang memenangkan perang tersebut. Lalu yang tadinya Persia kan tadi ngambil daerah kekuasaan kaum Islam nih. Nah, karena kaum Islam menang, direbutlah kembali daerah tersebut. Dan juga kaum muslim berhasil melakukan islamisasi di negara Persia. Oke semua, sekian presentasi dari aku. Presentasinya udah, gak usah mendak-mendak lagi, udah. Ini konten pertama aku di channel YouTube aku. Dimulai dengan presentasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kalian suka sama kontennya. Dan semoga nilai aku bagus. Ayo doain aku, please. Oke semua, sekian dan